Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bunyi ya, yaitu efek Doppler. Efek Doppler ini begini ya. Kalau seandainya kita sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian dari jauh kita mendengar ada suara sirine, maka suara sirine itu akan terdengar samar-samar ya. Tetapi seiring dengan mendekatnya ambulan tersebut, misalnya ini yang bunyi adalah ambulan ya, maka frekuensi bunyi yang kita dengar akan lebih besar ya. Jadi ini nanti frekuensi sumber itu akan sama dengan frekuensi pendengar pada saat sumber dengan pendengar itu berada pada tempat yang sama ya, dengan kecepatan yang sama-sama diam. Nah, jadi efek Doppler ini ada hubungannya dengan frekuensi dan kecepatan yang dipunyai oleh sumber dan pendengar. Nah, tinggi nada suatu bunyi ini berhubungan dengan frekuensi gelombang bunyi ya, yaitu banyaknya gelombang yang masuk ke telinga kita. Dari peristiwa ini kita menyimpulkan bahwa bila sumber bunyi dan pendengar bergerak relatif satu sama lain, bisa menjauhi atau mendekati, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar tidak sama dengan frekuensi yang dipancarkan sumber ya. Apabila sumber bunyi dan pendengar saling mendekati, maka frekuensi yang terdengar lebih besar daripada frekuensi sumber bunyi. Sedangkan ketika sumber bunyi dan pendengar saling menjauhi, ya kan? Maka frekuensi yang terdengar lebih kecil daripada frekuensi sumber bunyi. Peristiwa inilah yang disebut dengan efek Doppler. Nah, secara singkat Ibu tidak akan merumuskan persamaan di sini ya. Jadi secara singkat persamaan efek Doppler ini adalah Epi ini adalah frekuensi pendengar ya, sama dengan V kecepatan bunyi di udara plus minus PP kecepatan pendengar dibagi dengan V plus minus PS. PS ini kecepatan sumber dikalikan dengan frekuensi sumber. Tapi di sini ada syarat ya. Jadi untuk nilai kecepatan pendengar itu nilainya bisa positif atau negatif ya. Positif ini jika pendengar mendekati sumber. Kemudian negatif jika pendengar menjauhi sumber. Tapi untuk kecepatan sumber ini kebalikannya. Hati-hati ya. Jadi dia akan bernilai positif jika sumber justru menjauhi pendengar ya. Atau dia akan bernilai negatif jika sumber mendekati pendengar ya. Dia akan negatif mendekati. Dia akan positif kalau menjauhi. Kalau pada pendengar dia akan positif jika mendekati sumber kan, negatif jika menjauhi sumber. Ini kebalik ya. Nah, kemudian jika seandainya ada angin yang berhembus ya pada peristiwa efek Doppler tersebut, maka untuk angin yang berhembus dari sumber ke pendengar, maka ini akan berlaku V plus PA plus minus PP. Jadi nanti di sininya ditambahkan kecepatan angin ya. Jadi kalau dari sumber ke pendengar jadi ditambahkan, ini juga dibagi dengan P plus VA plus minus PS dikalikan dengan FS ya. Kemudian jika ini berlaku untuk angin yang berhembus dari sumber ke pendengar. Tapi jika ada angin ya yang berhembus dari pendengar ke sumber. Jadi ini berlaku kecepatan bunyi di udaranya akan dikurangi ya. Jadi Epi-nya sama dengan V min VA plus minus PP dibagi dengan V min VA plus minus PS dikalikan dengan FS ya. Dengan VA di sini ini adalah kecepatan angin, kemudian P adalah kecepatan bunyi di udara. Ini punya nilai tertentu ya. Biasanya antara 320 sampai 340 meter per sekon. Kemudian ini kecepatan pendengar, VS kecepatan sumber, FS frekuensi sumber, dan EP adalah frekuensi pendengar. Nah, itu adalah yang disebut dengan peristiwa efek Doppler ya. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan membahas energi gelombang bunyi. Karena bunyi merambat itu sebetulnya energinya yang merambat ya. Nah, bagaimana persamaan energi gelombang? Ini sebetulnya kalian seharusnya sudah dapat di kelas 10, yaitu sama dengan energi getaran harmonis ya, atau energi gelombang yang sudah kita pelajari, di mana E sama dengan setengah KA kuadrat, sama dengan setengah
K itu kan M omega kuadrat kali A kuadrat. Ini sama dengan setengah M 4 V, ini kan omega itu 2VF ya, dikuadratkan jadi 4V kuadrat F kuadrat kali A kuadrat. Jadi ini setengah kali 4, ini akan menjadi 2V kuadrat F kuadrat A kuadrat. Jadi energinya adalah besarnya 2V kuadrat F kuadrat A kuadrat. Ini kalau frekuensi ya yang diketahui. Kalau periode yang diketahui tinggal dibagi dengan T kuadrat ya. Dimana nilai E adalah energi gelombang di dalam Joule, K adalah konstanta ya dalam Newton per meter, A adalah amplitudo dalam meter, omega adalah frekuensi sudut dalam radian per sekon, dan F adalah frekuensi dalam hertz ya. Nah, itu adalah energi bunyi. Selain kita mempelajari energi, kita juga akan mempelajari tentang intensitas gelombang bunyi ya. Intensitas gelombang bunyi ini didefinisikan sebagai energi ya, energi yang dipindahkan persatuan luas persatuan waktu atau daya persatuan luas ya. Daya persatuan luas yang tegak lurus dengan arah cepat lambat gelombang. Jadi ini dirumuskan menjadi I sama dengan P per A. P ini adalah daya, A ini adalah luas penampang medium ya. I-nya adalah intensitas gelombang bunyi, di mana satuannya adalah watt per meter persegi. Nah, gelombang bunyi ini menghasilkan suatu gelombang yang merambat ke segala arah ya. Jadi dia merambatnya secara 3 dimensi dan akan bergerak dengan kecepatan konstan jika medium perambatannya homogen dengan muka gelombang berbentuk bola ya. Jadi perambatan bunyi itu tidak hanya merambat pada 2 dimensi ya, tidak hanya pada samping kiri kanan, tetapi ini ke seluruh bagian dengan cara 3 dimensi ya. Jadi dengan muka gelombang atau bola ya, berbentuk bola. Nah, berarti di sini nanti intensitas ini ya, P per A di sini adalah luas permukaan bola ya. Nah, jadi di sini karena luas permukaan bola A itu adalah A sama dengan 4pi R kuadrat ya kan? Maka persamaan di atas ini akan menjadi I sama dengan P per 4pi R kuadrat. Nah, jadi ini bisa berkembang. Jadi kalau misalnya jaraknya diketahui dengan jari-jari ya, jaraknya biasanya dilambangkan dengan jari-jari, jadi nanti intensitasnya ini akan menjadi P per 4pi R kuadrat. Kemudian bagaimana perbandingan ya? Perbandingan intensitas gelombang bunyi pada suatu titik yang berjarak R1 dan R2 dari sumber bunyi adalah, jadi ini perbandingan I1 dengan I2 ya. Jadi untuk I1-nya adalah P per 4pi R1 kuadrat berbanding P per 4pi R2 kuadrat. Jadi ini P-nya bisa kita coret, 4pi-nya kita coret juga, sehingga kita akan mendapatkan perbandingan 1 per R1 kuadrat dibagi dengan 1 per R2 kuadrat. Atau perbandingan I2 per I1 itu sama dengan I1 R1 per R2 kuadrat ya. Jadi ini I2 per R1, I2 per I1 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Nah, sekarang apabila terdapat N buah bunyi yang identik, maka intensitas total gelombang bunyi itu adalah tinggal dijumlahkan saja ya. Jadi I totalnya adalah I1 ditambah I2 tambah I3 tambah titik 3 sampai ke I ke N ya. Nah, itu adalah sedikit tentang intensitas gelombang bunyi ya. Nah, selain intensitas gelombang bunyi, ada juga yang disebut dengan taraf intensitas bunyi ya. Taraf intensitas bunyi ini adalah intensitas bunyi terendah yang masih dapat didengar oleh manusia, itu besarnya adalah 10 pangkat min 12 W watt per meter persegi ya. Dan ini biasanya disebut dengan intensitas ambang pendengaran atau dilambangkan dengan I0. Intensitas bunyi tertingginya yang masih dapat didengar oleh telinga manusia tanpa menimbulkan rasa sakit itu adalah 1 watt per meter persegi, dan ini biasanya disebut dengan intensitas ambang perasaan. Kenapa menggunakan perasaan? Karena kalau kita merasakan intensitas bunyi yang lebih besar daripada 1 watt per meter persegi, ini biasanya akan menimbulkan emosi yang tidak stabil pada seseorang itu ya. Biasanya mudah marah lah karena ribut dan lain sebagainya ya. Jadi di sini untuk I0-nya
itu 10 pangkat min 12 watt per meter persegi, itu disebut dengan intensitas ambang pendengaran. Sedangkan yang paling tertinggi itu 1 watt per meter persegi, itu adalah intensitas ambang perasaan. Nah, karena jangkauan intensitas bunyi ini begitu besar ya, antara 1 dan 0 dan 10 pangkat min 12 ya kan, maka perlu didefinisikan suatu besaran baru ya, suatu besaran baru yang menyatakan intensitas dalam bilangan yang lebih kecil. Besaran ini biasanya disebut dengan taraf intensitas bunyi atau TI, yang didefinisikan sebagai logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang ya, ambang pendengaran di sini maksudnya. Jadi atau TI sama dengan 10 log I per I0. Jadi ini menggunakan logaritma ya. Ini satuannya adalah desibel, dilambangkan atau disingkat dengan dB ya. Apabila terdapat n buah sumber bunyi identik yang memiliki taraf intensitas TI ya kan, yang sama, misalnya taraf intensitasnya sama, kemudian ada sumber bunyi sebanyak n buah, maka TI total itu adalah TI total sama dengan TI ditambah 10 log N ya. Jadi TI-nya ini berapa gitu kan. Jadi TI totalnya tinggal ditambahkan 10 log N, di mana N ini adalah jumlah dari sumber bunyi. Kemudian apabila taraf intensitas bunyi di suatu titik yang berjarak R1 dari sumber bunyi adalah TI dan yang berjarak R2 adalah TI2, maka terdapat hubungan antara TI2 sama dengan TI1 dikurangi 10 log R2 per R1 atau TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log R1 per R2. Jadi kalau R2-nya di atas, ininya dikurangi ya. Kalau R1 yang di atas, ininya ditambah. Hati-hati ya, karena di sini ada kuadrat tadi ya. Ada kuadratnya. Jadi kuadratnya dikesenikan kan, kalau logaritma ini akan menjadi 20 karena di sini kuadrat 10 kali 2 kan jadi 20. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagian terakhir ini adalah pelayangan bunyi ya. Pelayangan bunyi ini sebetulnya aplikasi dari interferensi bunyi. Jadi pada saat dua buah gelombang bunyi memiliki amplitudo sama ya, merambat dalam arah yang sama, tetapi dia memiliki frekuensi yang sedikit berbeda ya, maka bunyi akan terdengar kadang-kadang keras dan kadang-kadang lemah secara bergantian. Peristiwa inilah yang disebut dengan pelayangan bunyi ya, sering disebut dengan interferensi bunyi. Biasanya persamaannya ini dituliskan sebagai berikut. EP ini adalah frekuensi pelayangan 1 per delta T waktu, atau harga mutlak dari F1 min F2 ya, atau juga bisa kita FP ini adalah harga mutlak dari F2 min F1. Jadi ini kita ambil harga mutlaknya ya. Mau F1 dikurangi F2 atau F2 dikurangi F1, nilainya kan akan sama karena kita diambil nilai mutlaknya. Mau negatif atau positif, tetap nilai mutlaknya yang diambil ya. Nah, itulah yang disebut dengan pelayangan bunyi. Nah, untuk lebih paham, ini Ibu akan memberikan contoh soal ya. Contoh soal ini tentang yang kemarin, yaitu sumber bunyi ya. Sumber bunyi Ibu ambil contoh pipa organa terbuka ya. Jadi ada soal, tentukan panjang minimum pipa organa terbuka yang dapat beresonansi dengan garpu tala yang bergetar dengan frekuensi 170 Hz jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Di sini diketahui panjang minimum pipa organa yang terjadi ini ketika beresonansi pada nada dasar ya. Ini panjang minimum paling pendek. Jadi F0-nya adalah 170. Jadi F0 ini adalah nada dasar, kemudian V-nya adalah 340 meter per sekon. Kemarin kita masih ingat bahwa persamaan untuk nada dasar pada pipa organa terbuka itu adalah F0 sama dengan V per 2 L. Jadi kita tinggal mencari L sama dengan V per 2 F0. Kita masukkan saja 340 untuk V-nya, kemudian 2 dikalikan F0-nya 170, sehingga 340 dibagi dengan 340 hasilnya adalah 1 meter ya. Nah, itu contoh soal yang pertama ya.
contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, ini ada sumber bunyi mempunyai taraf intensitas 20 desibel ya. Nah, jika ada 40 buah sumber bunyi yang sama, taraf intensitasnya sama 20 desibel gitu kan, berbunyi secara serentak, tentukanlah taraf intensitas yang dihasilkan. Diketahui log 2 adalah 0,3. Nah, di sini TI1 sama dengan 20 desibel. Ditanyakan diketahui N-nya ada 40, ya kan? Maka kita jawab TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N, ya. Tadi sudah persamaannya kita kenalkan, sudah Ibu kenalkan. Jadi TI1-nya di sini masukkan 20 ditambah 10 log 40 karena N-nya ada 40, ya. Nah, ini kalau dalam matematika 40 ini kan 10 kali 4 ya. Jadi ini 20 ditambah 10 log 10 dengan 10 log 4. Jadi ini kita uraikan lagi. 20 ditambah 10 log 10 ditambah 10 log 4 itu kan 2 pangkat 2, ya kan? Nah, jadi ini kita akan turunkan lagi 20 sama ditambah 10 log 10. Nah, angka 2 ini dikalikan ke 10 sini sehingga kita menghasilkan 20 log 2, ya kan? Nah, 20 ditambah 10 ditambah 20 kali 0,3 karena log 2 diketahui 0,3 kan? Sehingga kita akan mendapatkan hasil 20 ditambah 10 ditambah 6 sehingga hasilnya adalah 36 desibel. Jadi kalau satu sumber bunyi punya intensitas, taraf intensitasnya 20 desibel, kemudian jika ada 40 sumber bunyi ya, maka semua taraf intensitas bunyinya yang 40 buah sumber bunyi itu akan berukuran 36 desibel. Jadi bukan 20 kali 40 ya, tetapi dengan menggunakan persamaan ini kita akan mendapatkan bahwa besarnya taraf intensitas yang 40 sumber bunyi itu adalah 36 desibel ya. Nah, itu adalah contoh soal ya, dari taraf intensitas. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang ditanyakan, silahkan kalian bisa kirim pesan lewat Telegram. Dan untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.